Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa belajar, kita bisa memperdalam ilmu kita, sehingga nanti kita digolongkan menjadi murid Nabi Muhammad SAW. Apalagi pada pagi ini kita akan mempelajari tentang mukjizat Al-Quran dalam berbagai aspeknya. Oke, bisa dilihat bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu turunnya tergantung pada situasi dan keadaan Nabi Muhammad pada zaman itu. Kita tahu bahwa Al-Quran pertama turun adalah surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bahwa saat itu Nabi Muhammad diajarkan untuk menulis terlebih dahulu, menulis dan membaca. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa Nabi Muhammad saja mata pelajaran pertamanya membaca dan menulis. Kita juga sama, kita saat SD, saat TK, pelajarannya nggak langsung MTK, tapi pembelajarannya adalah membaca dan menulis. Oke, bisa dilihat di PPT yang saya siapkan bahwa Al-Quran itu merupakan dibagi menjadi dua ya, yaitu ada mukjizat hisyiyah, ada mukjizat aqliyah. Ini mukjizat yang diberikan Allah pada Nabi dan Rasul. Nah, mukjizat hisyiyah adalah mukjizat yang diperkenalkan oleh Nabi yang berhadapan dengan umat terdahulu. Mukjizat itu hanya dapat diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Jadi kita tidak bisa mengetahui mukjizat itu atau kehebatan dari mukjizat itu di zaman kita. Hanya ada di zaman itu. Misalkan Nabi Nuh dengan mukjizatnya adalah kapal, bisa berbicara dengan hewan. Kita hanya mendengar ceritanya, kita tidak bisa mengetahui akan hal tersebut. Kemudian Nabi Musa bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Muhammad bisa membelah menjadi dua bulan. Kemudian ada mukjizat aqliyah, yaitu tingkat kecerdasan yang tinggi, kemampuan kognisi yang sempurna. Ini yang bisa dinalar dengan akal sehat. Oke, karena kita tahu bahwa mukjizat itu hanya Rasul yang mengetahui, tidak bisa manusia biasa memiliki mukjizat sehebat itu. Maka ini adalah salah satu pembeda antara Nabi dan Rasul. Oke, kemujizatan Al-Quran. Oke, Al-Quran dari bahasa Qur'a yaqra'u Qur'anan yang artinya adalah bacaan. Oke, Al-Quran itu ada 5 kemujizatannya. Yang pertama adalah dari aspek kebahasaan. Kemudian ada aspek berita gaib. Ada aspek isyarat ilmiah. Kemudian ada dari sisi astronomi dan geologi. Oke, untuk yang pertama adalah aspek kebahasaan. Oke, bisa dilihat, dicermati, kita ulas bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah Al-Quran itu memiliki gaya bahasa Arab yang berbeda. Ini juga saat itu pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah ada yang menantang bahwa suku Quraisy itu juga mahir-mahir dalam pembuatan syair-syair Arab. Jadi kemudian ditantang oleh oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mukjizat Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu berbeda. Gaya bahasanya itu berbeda dan itu tidak bisa
ditirukan oleh siapapun. Jadi ini adalah bahasanya Allah. Bahasa Arab yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian susunan Al-Quran tidak dapat disamakan. Artinya sebaik apapun karya manusia, karya ulama pada eranya tidak akan bisa menyamai dari susunan Al-Quran. Bahkan dari segi pelafatannya, Al-Quran itu dilakukan dengan berbagai macam, itu indah. Makanya dalam seni baca Al-Quran itu ada berapa jenis cara membaca Al-Quran dengan nada ini yang sungguh luar biasa. Kemudian keseimbangan dalam pemakaian kata artinya adalah keseimbangan antara jumlah kata dengan antonimnya, keseimbangan jumlah kata dengan sinonimnya, keseimbangan jumlah kata dengan menunjuk akibatnya, rujuk-rujuknya. Ini yang sungguh luar biasa dari lafaz-lafaz Al-Quran. Kemudian ada konsistensi pemakaian huruf yang menjadi pembuka surat. Jadi banyak sekali pembuka surat yang sama. Kemudian yang kedua, kemukjizatan Al-Quran bisa kita lihat dari aspek berita gaib. Dia ada dua, okay? Ada berita gaib masa lampau, ada berita gaib masa datang. Artinya di dalam Al-Quran itu bisa melihat masa dahulu, diterangkan pada cerita-cerita masa gaib dahulu, dan juga berita gaib masa yang akan datang. Saya ambil contoh yang ada dua kisah. Yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam tentang kapal. Ya. Yang kemudian tenggelam dan selamatnya jasad Fir'aun. Nah, ini juga pada zaman sebelum Nabi, tapi diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian ada yang berita gaib pada masa datang, belum terjadi, tapi di Al-Quran sudah dinaskan, sudah diceritakan. Yang pertama adalah kemenangan umat Islam atas Quraisy. Jadi sudah dinas bahwa pada saat nanti umat Islam akan menang. Kemudian kemenangan Romawi setelah kekalahannya dan kemenangan umat Islam. Kemudian aspek isyarat ilmiah. Nah, ini Al-Quran juga bisa dilihat dari sisi ilmiah, yaitu dari astronomi maupun dari ilmu geologi. Ini hebatnya Al-Quran. Saya bilang lagi, ini hebatnya Al-Quran. Yang pertama, astronomi, penciptaan. Nah, ini ada dua, ya. Saya ambil contoh ada dua, yaitu teori Big Bang dan juga lapisan gas sebelum penciptaan galaksi. Teori Big Bang, ya, alam semesta terciptanya kumpulan gas yang disebut primary nebula, kemudian terpecah dan menjadi bintang-bintang, planet, matahari, bulan. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian lapisan gas sebelum menjadi penciptaan galaksi, bahwa ilmuwan semua setuju bahwa sebelum galaksi di alam terdapat materi-materi gas atau stratum lapisan gas. Ini juga sudah diterangkan dalam Quran Fussilat. Kemudian di aspek geologinya, bahwa Al-Quran juga menerangkan di aspek geologinya, gunung-gunung sebagai pasak. Pasak itu paku bumi. Surat An-Naba, ketika saat itu kan diceritakan bahwa ketika gunung-gunung sudah memuntahkan isinya, itu bahaya, itu berarti tanda-tanda akhir. Nah, kemudian gunung-gunung berdiri tegak, bahwa gunung memiliki akar di bawahnya yang jauh lebih besar dan bagian yang terlihat di luar. Ini seperti dari surat An-Nazi'at. Ini sebagai intermezzo kita bahwa yang kita baca saat ini
adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan mukjizat paling besar. Ini Al-Quran adalah kitab penyempurna, Al-Quran adalah kitab pembeda, Al-Quran adalah kitab petunjuk ke jalan kebenaran. Maka dari itu, mari teman-teman semua setiap hari minimal untuk melakukan darusan. Terus, minimal satu halaman atau satu rai. Minimal sekali saat itu. Karena membaca Al-Quran itu pahalanya sangat luar biasa dan pahalanya juga sangat besar. Saya kira sudah cukup. Saya sudah memberikan satu kata-kata yang terakhir, bahwa hadiah terbaik adalah yang kamu miliki dan takdir terbaik adalah yang kamu jalani. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hah? Aku wis tuku, aku mau untuk ngobrol. Aku titipin paisa nek kira ya suwi ya.